Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ananda? Semoga kalian, kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas bab lanjutan atau bab selanjutnya setelah kita membahas tentang minuman khamar. Sekarang kita akan bahas jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan amalan atau perbuatan atau tindakan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala, menandakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan lebih dekat kepada Tuhannya ketika dia banyak melakukan sujud. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Sujud terbagi tiga, ialah sujud sahwi, sujud tilawah, serta sujud syukur. Di bab ini kita akan membahas satu persatu ketentuan dasar hukum melakukannya sujud tersebut dan tata cara melakukan sujud. Dari pembelajaran tentang macam-macam sujud, diharapkan kita semua mengambil makna atau hikmah dari materi ini dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semakin merasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri untuk rendah hati, menjauhkan diri dari sombong, serta menumbuhkan perasaan senang dan percaya diri. Baik, kita akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini berasal dari kata sahawa, ialah yang memiliki arti lupa. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Dilakukannya setelah membaca tahiyat akhir selesai sebelum salam. Jadi ketika kita meninggalkan salah satu rukun, meninggalkan salah satu tahapan sholat atau ragu-ragu dalam sholat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dasar hukum sujud sahwi diambil dari hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguannya itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Jadi ketika kita dalam melaksanakan sholat ada keraguan-raguan, sudah melakukan berapa rakaat, 2 rakaat atau 3, maka ambil yang terkecil, ialah 2 rakaat. Hukum sujud sahwi yaitu sunnah. Baik, selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. Jadi, sebab dilakukan sujud sahwi ada beberapa poin ketika kita harus atau disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti ruku, i'tidal atau sujud. Yang pertama, ketika kita lupa seharusnya ruku atau i'tidal, sujud, kemudian kita tidak melakukan hal tersebut,
maka kita diperintahkan atau disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Nah, tadi yang sudah dibahas disampaikan oleh Bapak, ketika kita keraguan-raguan dalam jumlah rakaat, maka ambil jumlah rakaat yang terkecil. Yang ketiga, sebab sujud sahwi ialah lupa membaca doa kunut. Nah, ini bagi orang yang melaksanakan doa kunut ketika waktu sholat subuh. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal seharusnya kita melakukan tasyahud awal setelah sujud kedua, namun kita langsung berdiri. Nah, kita di akhir sebelum salam harus melakukan sujud sahwi. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, ini. Tata cara sujud sahwi. Setelah kita mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan sujud sahwi, berarti sekarang bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Tahapan yang pertama ialah selesai membaca tahiyat akhir sampai kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah selesai sampai hamidum majid, kita sujud. Nah, dengan niat sujud sahwi, takbir sujud sahwi, kemudian dalam sujudnya baca subhana mal la yanam wa la yasu. Maha suci Engkau ya Tuhanku yang tidak pernah tidur dan pernah lupa, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah sujud membaca doa 3 kali, kemudian kita bangun seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, sebentar langsung kita sujud lagi, takbir, baca subhanallah sebanyak 3 kali, kemudian bangun lagi, langsung diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Setiap sesuatu hal yang dilakukan memiliki hikmah. Hikmah melakukan sujud sahwi, yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, ini kita harus menyadari bahwa manusia itu tempat lupa dan salah, tidak boleh memiliki sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, hikmahnya orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi merupakan dari permohonan maaf, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya ialah tempat melakukan salah dan lupa. Nah, itu sujud sahwi itu merupakan dari salah satu permohonan ampun dan pengakuan kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa membuat salah. Nah, kita dianjurkan saling memahami bahwa setiap manusia memiliki kesalahan atau lupa. Nah, demikian dari bab macam-macam sujud. Yang pertama kita bahas tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian ulang-ulang, baca, pelajari, atau ulang-ulang dengarkan penjelasan dari Bapak ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.